mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Inilah salah satu khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan secara khusus kepada Ibu Nora yang kami kasihi, kepiluan hati dan sakit yang paling menyakitkan telah Ibu sampaikan tadi dari hati Ibu, itu adalah manusiawi. Kita tidak bisa menyalahkan itu. Tetapi Ibu tidak boleh bertahan lama seperti itu. Kuasa Tuhan pada saat ini melihat dan akan menguatkan Ibu. Itulah kehadiran rekan-rekan Ibu saat ini. Firman Tuhan ini tidak main-main. Lebih sakit dari ini dia terima. Lebih sakit dari ini dia terima. Memang Ibu sampaikan tadi dengan jujur, ketika suami saya dipanggil, saya tidak sesedih ini. Tetapi ketika anak saya ini dipanggil, saya sangat sedih sekali. Bahkan Ibu mengeluarkan unek-unek tentang kronologis kepergian anak kita yang begitu mendadak. Itu adalah manusiawi. Dan protes Ibu kepada rumah sakit itu adalah wajar. Mungkin kalau saya di posisi Ibu saat itu, saya akan menuntut rumah sakit. Karena dari segi hak dan kemanusiaan tentang rumah sakit dan kesehatan itu bisa terjadi. Itu bisa kita tuntut, tapi tidak usah dipikirkan lagi. Kenapa saya katakan demikian? Lebih dari itu, Tuhan akan berikan. Sesungguhnya Tuhan lagi mempersiapkan Ibu menghadapi apapun yang ada di dalam kehidupan itu. Ketika suami telah pergi, Ibu sudah tabah dan menerima. Saat ini Tuhan memanggil anak Ibu lagi. Ibu bilang tadi, sampai detik tadi ketika Ibu mengatakan kronologis itu, Ibu belum terima. Saat ini, di dalam nama Yesus, Ibu harus terima. Dalam nama Yesus, Ibu harus terima. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Ibu dalam keadaan duka yang dahsyat selama ini, berturut-turut. Ya, berturut-turut. Tabah ya Ibu. Tuhan sedang mempersiapkan Ibu. Itulah makanya Tuhan memilih Ibu menjadi pelayan di gereja. Ketika kita melanggar ini, maka resikonya kepada kita juga. Memang kadang-kadang tidak masuk akal ya. Sering orang ketika mengadakan pertemuan seperti ini, kunjungan kasih, acara perhiburan, kata-kata itu pasti dikatakan, Bapak kan pelayan gereja, Ibu kan pelayan gereja. Mungkin kalau mereka di posisi kita, ya pada saat itu memang itu tidak bisa kita dapat kita terima. Saya paham itu. Itu adalah manusiawi. Dan justru itulah kita datang kembali lagi menguatkan sebagaimana yang Ibu katakan tadi, tolong dukungan doa. Inilah dukungan doa kita. Dukungan doa yang paling benar itu adalah firman ini. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Artinya kalau tidak berduka cita tidak ada penghiburan, Bu. Tapi penghiburan maksudnya di sini adalah penguatan yang sebenarnya. Jangan pula kita mengatakan kalau begitu saya berduka cita lah supaya saya dihiburkan. Itu salah. Itu melewati batas. Tetapi ketika duka itu datang sendiri, ya memang kita pasti dihiburkan. Itulah janji Tuhan, itulah firman Tuhan. Ini luar biasa ini. Jadi kematian ini bukan lagi kesedihan, tapi ucapan bahagia. Karena itulah perikopnya. Khotbah di bukit, ucapan bahagia, saya bacakan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga.
Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara-saudara, mari kita camkan dulu ini. Lemah lembut boleh. Kalau ingin memiliki bumi saja silahkan lemah lembut. Tapi cukupkah hanya itu? Tidak. Yang paling penting adalah keimanan kita kepada Tuhan. Selanjutnya berbahagia terus ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara, biarlah kita yang membawa damai itu sekarang, supaya kita dikasihi Allah. Membawa damai ke rumah ini, kepada ibu kita yang kita kasihi, sehingga kita akan tetap bersama dalam kesehatian, melakukan yang terbaik dalam suka maupun duka. Selanjutnya dikatakan lagi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Rupanya sebelum kita ada ini sudah terjadi semua, bahkan lebih dahsyat dari ini. Oleh karena itu, Ibu Nora yang kami kasihi, saudara-saudaraku yang ada di sini, di mana kita dalam satu kasih, dalam satu institusi pendidikan sekolah Bethesda. Ingat, Bethesda itu kolam penyembuhan. Ini tidak kebetulan. Tuhan mempersatukan kita di sini untuk bersama-sama dalam persaudaraan yang teguh, menjadi satu keluarga yang seiman, sehati dan sepikir, untuk melakukan yang terbaik di dalam mendidik para anak-anak kita yang Tuhan titipkan di sekolah kita. Kalau menurut saya ini tidak kebetulan. Tuhan yang menentukan ini semua. Melalui satu wadah sekolah Bethesda kita dipertemukan, walaupun banyak tantangan dan rintangan yang kita jalani, ya, mari kita terima. Bersyukurlah karena Tuhan masih dapat memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama mengakui dan mendengarkan firman-Nya. Itulah yang menguatkan kita. Ibu, katakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tahun yang lama lewatkan, yang baru pasti sesuatu yang membahagiakan ibu. Percaya. Kenapa? Nama Abraham itu adalah bapak dari semua orang percaya. Kalau seorang Abraham dipercayakan sekarang kepada ibu, betapa bangganya ibu sebagai ibunya mempunyai anak yang bernama Abraham. Ya, opung nisudina porsea, payakon, ima bolo dihata-bata. Anakmu ibu opung nisudejol mana porsea. Berarti mamanya lebih dari itu lagi. Harus lebih dari itu. Ya bu ya. Ya bu ya. Yakinilah itu. Ini yang terjadi sama ibu yang diberikan Tuhan. Bukan berarti tidak menyayangi suami. Bukan berarti tidak menyayangi anak kita Okta. Tapi ada yang lebih penting lagi, yang lebih besar diberikan kepada ibu. Melalui nama anak ibu Abraham yang saat ini menjadi satu-satunya milik ibu. Yakinlah, di dalam satu-satunya milik ibu itu ada tertanam penghiburan yang luar biasa. Karena selama ini ibu sedang berduka cita, itulah yang menghibur ibu sekarang, besok, dan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa.